Pernahkah kamu bertanya, siapa yang sebenarnya berpikir di dalam kepala ini? Kamu sadar, kamu bisa merasa, tapi apa itu kesadaran? Sampai hari ini masih jadi misteri terbesar dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Bahkan, sains belum bisa benar-benar menjawab, mengapa kita sadar bahwa kita sadar? Kesadaran, atau dalam bahasa Inggris disebut consciousness, adalah sesuatu yang sangat dekat dengan diri kita. Bahkan mungkin hal paling mendasar dari keberadaan kita, namun tetap menjadi misteri terbesar yang belum bisa dijelaskan secara tuntas. Ia adalah kemampuan kita untuk mengalami dunia. Bukan hanya sekadar memproses informasi seperti komputer, tetapi benar-benar merasakan setiap detik keberadaan. Kamu tahu ketika kamu merasa sedih, walaupun kamu tidak mengatakan apa-apa. Kamu bisa merasakan kebahagiaan, walaupun tak satu pun alat di dunia ini bisa mengukurnya dengan presisi. Kamu tahu kamu sedang berpikir sekarang, dan lebih dari itu, kamu sadar bahwa kamu sedang berpikir. Disinilah letak keanehannya. Kesadaran bukan hanya berpikir, tapi sadar bahwa kita berpikir. Tapi ketika para ilmuwan mencoba mencari tahu, mereka hanya menemukan otak yang terdiri dari jaringan biologis rumit, sinyal-sinyal listrik yang melompat dari satu neuron ke neuron lain, dan aktivitas kimia yang kompleks. Segala sesuatu yang bisa diamati dan diukur hanyalah mekanika biologis. Namun tidak ada satupun bagian dari otak, tidak di korteks prefrontal, tidak di hipokampus, tidak di amigdala, yang bisa secara eksplisit disebut sebagai pusat kesadaran. Tidak ada tombol kecil bertuliskan, ini dia. Disinilah letak rasa takut. Ini tempat letak rasa cinta. Ini pusat dari aku yang kamu rasakan selama ini. Kesadaran terasa sangat nyata bagi kita. Tapi anehnya, ketika dicari dengan alat paling canggih sekalipun, MRI, EEG atau AI, kesadaran seolah menghilang dalam kabut data biologis. Hal ini membuat banyak ilmuwan dan filsuf bertanya, apakah kesadaran itu memang bagian dari otak atau justru sesuatu yang melampaui otak itu sendiri? Dan pertanyaan itu, sampai hari ini, belum punya jawaban pasti. Filsuf modern bernama David Chalmers mengajukan pertanyaan yang mengubah cara kita memandang pikiran manusia. Ia menyebutnya sebagai the hard problem of consciousness, masalah sulit dalam kesadaran. Bukan hard karena rumit secara teknis, tapi hard karena kita belum tahu cara menjawabnya, bahkan mungkin belum tahu bagaimana mulai menjawabnya. Masalah ini bukan tentang bagaimana neuron-neuron bekerja, bukan soal sinyal listrik yang berpindah, atau bagian otak mana yang aktif saat kamu marah atau jatuh cinta. Itu semua adalah apa yang disebut sebagai easy problems, masalah yang secara teori bisa dijelaskan lewat mekanisme biologis. Tapi yang menjadi teka-teki besar adalah, mengapa semua proses itu bisa melahirkan pengalaman subjektif? Kamu bisa melihat warna merah. Otakmu merespons gelombang cahaya sekitar 700 nanometer. Itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Tapi, mengapa warna merah terlihat merah? Apa itu rasa merah? Apa itu rasa sakit? Apa itu rasa bahagia? Dan yang paling membingungkan, kenapa kita tahu bahwa kita merasakannya? Inilah yang membuat masalah kesadaran begitu dalam. Ketika kamu mendengar lagu yang menyentuh jiwa, kamu tidak hanya mendengar frekuensi suara. Kamu tersentuh. Kamu merasa sedih, seolah nada-nada itu berbicara langsung ke bagian terdalam dirimu. Saat kamu berjalan di ruangan gelap, tubuhmu bereaksi. Jantungmu berdetak lebih cepat. Tapi itu bukan sekadar reaksi biologis. Kamu benar-benar merasa takut. Ada sesuatu dalam dirimu yang mengalami rasa takut itu. Tapi, siapa yang merasakannya? Semua pengalaman ini bukan hanya kumpulan data. Mereka adalah pengalaman batin yang sangat nyata, namun tidak bisa kita tunjuk secara fisik. Kita tidak tahu kenapa aku muncul dari jaringan saraf. Ini seperti ada layar di dalam kepala kita yang tak bisa dilihat siapapun, kecuali diri kita sendiri. Kita bisa melihat dunia, merasakannya, mengomentarinya dalam pikiran,
Tapi tak ada satupun ilmuwan yang bisa membuktikan bahwa kita benar-benar mengalaminya selain kita sendiri. Maka Chalmers bertanya, bagaimana dan mengapa proses fisik di otak bisa menciptakan kesadaran? Dan sampai hari ini, tak ada satupun teori yang benar-benar bisa menjawabnya. Ada banyak teori yang mencoba menjelaskan dari mana kesadaran berasal, tapi sejauh ini, belum ada satupun yang benar-benar bisa menjawab semuanya. Setiap teori membawa sudut pandang menarik, tapi juga memunculkan pertanyaan baru yang tak kalah aneh. Teori materialisme adalah yang paling dominan dalam sains modern. Menurut pandangan ini, otak kita hanyalah mesin biologis yang sangat kompleks. Kesadaran, menurut mereka, hanyalah produk sampingan dari reaksi kimia dan aktivitas listrik di otak, seperti uap yang keluar dari mesin yang panas. Bukan sesuatu yang istimewa, hanya efek ikutan dari sistem yang bekerja. Tapi, jika itu benar, kenapa kita bisa merasakan sesuatu? Mengapa kita tidak hanya menjadi robot biologis yang bergerak otomatis tanpa merasa? Dan jika kita hanya kumpulan bahan kimia, siapa yang membaca kalimat ini sekarang? Lalu ada teori panpsikisme, sebuah gagasan yang terdengar gila di awal, tapi makin banyak didiskusikan oleh filsuf dan ilmuwan. Teori ini menyatakan bahwa kesadaran bukan muncul dari materi kompleks, tapi justru sudah ada dalam bentuk paling dasar dari materi itu sendiri. Artinya mungkin setiap atom, setiap elektron, bahkan batu sekalipun, memiliki bentuk kesadaran primitif. Kesadaran manusia hanya kombinasi rumit dari kesadaran kecil yang membentuk otak. Tentu, ini terdengar mistis, tapi bisa jadi kesadaran bukan produk tapi fondasi dari realitas. Dan kemudian muncul teori yang lebih liar lagi, teori simulasi. Bagaimana jika kenyataan yang kita alami hanyalah simulasi super canggih yang dirancang oleh entitas lain? Dalam dunia ini, kesadaran mungkin hanyalah ilusi digital, sebuah fitur dari program kompleks, seperti karakter dalam video game yang sadar bahwa dia hidup, padahal semua pikirannya hanyalah bagian dari kode. Jika kita memang hidup dalam simulasi, maka pertanyaannya bukan lagi apa itu kesadaran, tapi siapa yang menjalankan program ini, dan kenapa kita dibuat untuk merasa seolah nyata. Semakin banyak kita berpikir, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Semakin kita mengejar jawabannya, semakin dalam lubang misteri ini terbuka. Dan satu hal yang pasti, kesadaran adalah teka-teki terbesar dalam hidup manusia. Para filsuf sudah ribuan tahun membahas ini. Pertanyaan tentang kesadaran, eksistensi, dan aku bukanlah hal baru. Ini adalah pertanyaan paling tua dalam sejarah manusia. Dari Yunani kuno hingga peradaban timur, dari pemikir barat sampai ajaran spiritual timur, semuanya mencoba menjawab pertanyaan yang sama. Apa itu kesadaran? Dan siapa sebenarnya aku? Plato, filsuf besar dari Yunani, percaya bahwa dunia yang kita lihat hanyalah bayangan. Dalam alegori terkenalnya, Gua Plato, ia menggambarkan manusia seperti tahanan yang hanya melihat bayangan di dinding, padahal di luar sana ada realitas sejati, dunia ide. Menurutnya, yang kita rasakan sebagai nyata hanyalah pantulan dari bentuk ideal yang tidak bisa kita jangkau dengan indera biasa. René Descartes di abad ke-17 mencoba mencari kepastian mutlak tentang keberadaan manusia. Dalam proses meragukan segalanya, ia sampai pada satu kesimpulan yang tak bisa dibantah. Cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Bagi Descartes, fakta bahwa kita bisa meragukan, berpikir, dan menyadari keberadaan pikiran itu sendiri adalah bukti bahwa kita ada. Tapi bahkan Descartes pun tidak bisa menjelaskan mengapa pikiran itu muncul. Sementara di timur, ajaran Buddha membawa sudut pandang yang sangat berbeda. Dalam filsafat Buddha, aku atau diri bukanlah sesuatu yang tetap. Sebaliknya, aku hanyalah ilusi yang tercipta dari aliran pikiran, sensasi, dan pengalaman yang terus berubah. Tidak ada satu titik tetap yang bisa disebut ini aku. Semuanya berubah. Semuanya kosong. Dan justru dalam kesadaran akan kekosongan itulah, kita bisa mencapai pencerahan. Jean-Paul Sartre,
Filsuf eksistensialis abad ke-20 menekankan bahwa manusia tidak memiliki esensi bawaan. Kita ada lebih dulu, baru kemudian menciptakan makna kita sendiri. Dalam dunia yang tidak memberi jawaban, justru manusialah yang harus menciptakan jawabannya. Namun, dengan semua teori, pandangan, dan spekulasi yang telah diajukan selama ribuan tahun, belum ada kesimpulan mutlak. Tidak ada satupun yang bisa menjelaskan dengan pasti apa itu kesadaran. Apakah ia berasal dari otak, atau justru mendahului otak itu sendiri? Kita bisa mendefinisikan hukum fisika, kita bisa memetakan genom manusia. Tapi kita masih belum bisa memahami siapa yang sedang membaca kata-kata ini sekarang, dan mengapa ia sadar sedang melakukannya. Kalau kesadaran adalah ilusi, maka siapa yang sedang menonton video ini? Dan kalau kesadaran itu nyata, apakah itu berarti kita lebih dari sekadar tubuh biologis? Apakah mungkin kita lebih dekat ke sesuatu yang melampaui logika dan sains? Di balik semua jawaban yang belum pasti, mungkin yang paling penting adalah bahwa kamu sadar, bahwa kamu hidup, bahwa kamu ada, dan itu sendiri adalah sebuah keajaiban yang belum bisa dijelaskan siapapun.